we are going to study about the conditional sentence type 2. But before we discuss for our lesson, please prepare yourself and take your notebook and don't forget to write important thing. Are you ready? Let's start for our lesson. Sesuai dengan apa tadi yang saya sampaikan di awal bab, bahwa pada pagi hari ini kita akan belajar tentang conditional sentence type 2. But before we discuss for conditional sentence type 2, let we see the function of the conditional sentence type 2. The function of conditional sentence type 2, the first, untuk membicarakan tentang masa depan yang kemungkinan kecil terjadi atau bahkan tidak akan terjadi. The second, untuk membicarakan masa sekarang yang kemungkinan kecil atau bahkan tidak akan terjadi. Dari dua fungsi tersebut bisa disimpulkan bahwa conditional sentence type 2 fungsinya adalah untuk membicarakan tentang masa sekarang maupun masa depan yang sedikit sekali mempunyai kemungkinan terjadi atau bahkan tidak akan terjadi. Conditional sentence type 2 dibentuk dengan dua clause. Pertama, if plus simple past tense and past future tense. If plus simple past tense adalah sub clause atau subordinate clause. Dalam bahasa Indonesia dinamakan anak kalimat. Apa anak kalimat itu? Anak kalimat itu adalah merupakan bagian dari kalimat majemuk yang tidak dapat berdiri sendiri seandainya dipisahkan dengan bagian yang lain, sebab belum mempunyai pengertian yang lengkap. Jadi anak kalimat ini selalu tergantung pada induk kalimat. Itu sebabnya anak kalimat kadang-kadang disebut pula dengan dependent clause. Sedangkan clause yang kedua adalah past future tense. Ini adalah main clause. Dalam bahasa Indonesia dinamakan induk kalimat. Apa induk kalimat itu? Induk kalimat adalah bagian dari kalimat majemuk yang sudah dapat berdiri sendiri seandainya dipisahkan dengan bagian kalimat yang lain, sebab sudah mempunyai subjek dan predikat. Dalam membuat kalimat conditional sentence tipe kedua atau conditional sentence type 2 dibagi menjadi dua pola. Yang pertama adalah verbal sentence. Verbal sentence itu adalah kalimat yang memakai kata kerja. Polanya adalah if plus subject plus verb to diikuti oleh subject plus would plus verb 1. Example, if I study hard, I would pass the exam. Saya ulangi lagi, if I study hard, I would pass the exam. If I study hard di situ adalah sebagai subordinate clause atau sub clause. I would pass the exam adalah main clause. Contoh yang kedua adalah the second example. I would come at your house if you invite me. Ulangi lagi. I would come at your house if you invite me. I would come at your house itu adalah sebagai main clause. Dan if you invite me adalah sebagai sub clause. Pasal yang kedua adalah kamu harus bisa memperhatikan penggunaan kata if. Jika if-nya di depan, maka kalimat yang pertama dikasih koma dan diikuti oleh kalimat selanjutnya. Jika if-nya di tengah, maka tanpa koma. Mungkin bisa kamu perhatikan dari contoh tersebut. Yang kedua adalah nominal sentence. Nominal sentence
adalah kalimat yang memakai kata to be. Dibentuk dengan if plus subject plus were plus ana, diikuti oleh subject plus would plus verb 1. Ana ini adalah mempunyai arti sendiri-sendiri. Hanya saya singkat untuk memperjelas kalian. Ana di sini adalah a yang pertama itu adalah adverb, n yang kedua itu adalah noun, dan a yang terakhir adalah adjective. Let me see the example. If I were nurse, I would have the doctor. If I were nurse, I would have the doctor. If I were nurse adalah sebagai subordinate clause atau subclause. I would have the doctor itu adalah main clause. Contoh yang kedua adalah I would speak to Joko if I were you. Saya ulangi lagi. I would speak to Joko if I were you. I would speak to Joko sebagai main clause atau induk kalimat. If I were you adalah sebagai subordinate clause atau anak kalimat. Sama seperti tadi, jika if-nya ditulis di awal, maka setelah kalimat pertama diikuti tanda koma dan diikuti kalimat selanjutnya. Akan tetapi sebaliknya, jika if-nya di tengah tanpa tanda koma. Perhatikan dulu sebelum kita melangkah ke selanjutnya. Selanjutnya adalah exercise, ya. Sebelum mengerjakan tugas atau task, kita akan melakukan exercise dulu. Exercise di sini adalah sebuah latihan. Sebelum kita menjawab latihan atau menjawab task atau menjawab latihan soal, maka perhatikan instruction atau perintah dari soal tersebut. Mari kita baca bersama-sama. Change the sentences conditional sentence type 1 below into conditional sentence type 2. Saya ulang lagi. Change the sentences conditional sentence type 1 below into conditional sentence type 2. The first example, if I am a president, I will give you a bicycle. If I am a president, I will give you a bicycle. The analisisnya adalah if turun tetap, I turun tetap, I'm turun menjadi were, O turun menjadi tetap, presiden juga tetap, diikuti kata I turun tetap, will berubah menjadi would, give tetap, you juga tetap, O juga tetap, bicycle juga tetap. Kita melihat contoh yang kedua. If I come on time, I will not get a punishment. If I come on time, I will not get punishment. Mari kita lihat analisisnya. If turun tetap, I turun tetap, come turun menjadi came, karena come itu adalah verb 1 menjadi verb 2. On turun tetap, time turun tetap. Selanjutnya adalah I turun tetap, will not menjadi would, not tetap, get turun tetap, O tetap, punishment juga tetap. Dari contoh ini saya berharap bisa mempermudah kalian dalam mengerjakan task selanjutnya, karena pada bab selanjutnya kita akan mengerjakan task. Mari kita lihat tasknya. Oke, seperti tadi yang saya sampaikan, sebelum mengerjakan tugas apapun tugasnya, dilihat instruksinya. Instruksi itu adalah petunjuk cara mengerjakan tugas atau ujian.
Mari kita baca change the sentences conditional sentence type 1 below into conditional sentence type 2. Ya. Number 1 to number 5 itu adalah conditional sentence type 1 dan tugas kalian adalah merubah tugas dari nomor 1 sampai nomor 5 itu ke conditional sentence type 2. Dari sini ada pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada, saya akhiri. Good luck, silahkan mengerjakan tugas yang saya sampaikan, semoga berhasil. I hope this explanation will give benefit for students who want to make or write the conditional sentence type 2. I think enough for class. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum.